دومة وبالقهر يقهر ظلما تحيبا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلم المسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Sulam Taufik dari Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Itu judulnya gini. Dan kita melanjutkan kajian tentang muamalah, tentang masalah hubungan antara manusia dengan manusia, atau lain dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi masalah, wala tasihhu qismatan katimayitin, dan tidak sah kismah membagi tirkati mayit, warisan mayit. Orang namanya warisan itu adalah harta peninggalan orang yang meninggal, miliknya dia, milik pribadinya dia. Begitu meninggal maka harta itu dinamakan harta waris. Tidak boleh langsung dibagi. Tidak boleh langsung dibagi waris, tapi ada proses. Nah, dikatakan wa bai'u syai'in minha, dan juga tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dibagi waris, tidak boleh dijual sebelum malam tu'addi duyuni, sebelum dibayar utangnya, baik utang kepada manusia atau utang kepada Allah, dalam arti seperti kayak zakat mungkin, atau fidyah atau kafarah mungkin. Kemudian wa wasoyahu, dan wasiatnya, wa tukhraj ujrah hajjatin wa umratihi in kana alaihi, dan juga wajib dikeluarkan ongkos hajinya atau umrohnya kalau dia memang punya kewajiban haji atau umroh di masa hidup tapi belum dilakukan. Nah, dan jadi begini, ketika ada orang meninggal, maka harta si mayit ini tidak langsung boleh dibagikan kecuali dikeluarkan yang pertama tajhizul mayyit, persiapan untuk proses kematian, beli kafan, ongkos gali kubur, atau kemudian enten misalnya di kota-kota besar itu sewa lahan kubur, ya. Atau mungkin ada ongkos memandikan kalau ada. Pokoknya proses persiapan jenazah ini diambil dari uang waris kalau tidak ada yang nanggung. Tapi lalu saya ada yang nanggung, misalkan anaknya wis aku sinanggung kapan nih, apa? Wis aku sinanggung apa namanya biaya mandikan, biaya ini semuanya aku sinanggung kabeh, tidak masalah.
berarti gugur kan kewajiban. Kemudian setelah itu dikeluarkan lagi utang-utangnya. Piro utang total sekian, keluarkan sisi dulu. Kemudian dikeluarkan lagi wasiatnya kalau dia punya wasiat. Nah, utang ini yang tadi kita bahas, baik utang kepada Allah atau utang kepada manusia. Utang kepada manusia itu tadi ya, utang kepada Allah yaitu yang sudah kita bahas tadi, fidyah, kafarah, zakat. Termasuk kalau orang ini ketika hidupnya mampu berangkat haji, tapi dia belum melakukan atau mungkin daftar di sini ya, maka diberangkatkan atau dibatalkan haji tersebut dengan uang waris tadi, masuk umrohnya. Dan wasiatnya, kalau wasiat ini ada perhitungan balik, yaitu kalau misalkan dia wasiat itu nilai jumlah wasiatnya lebih dari 1/3 total warisan ini, maka yang 1/3 disisihkan dulu, yang sisanya dirembuk ahli waris. Kalau ahli waris sepakat dikeluarkan, kalau tidak sepakat ya cukup yang 1/3 itu berarti dipotong. Nah, tapi kalau kurang dari 1/3 total dari seluruh hartanya, nominal hartanya, maka langsung dikeluarkan. Dan nominal harta ini ya termasuk nilai rumah, kalau dia punya rumah, nilai sawah, nilai mobil, nilai perhiasan, nilai HP mungkin apapun itu dinilai, ditaksir. Baru setelah itu dibagi waris. Nah, kebanyakan saat ini aku tanya, macam orang tua saya itu. Wong tua sing urip ya waris. Ya. Enak gimana? Orang tua masih hidup diminta warisnya. Hah? Karena namanya waris kalau meninggal. Nah, kalau tidak meninggal bukan waris namanya. Kalau minta menuntut waris sedangkan orang tua masih hidup jenenge galuh. Nek maksa jenenge rampok. Ya, nah, pokoknya ilmu yang tujuh sampai tahun warisan, bapak itu boleh, nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan yang perlu kita ketahui, kalau ada anak yang tidak mampu bekerja dan tidak punya kerjaan, karena tidak mampu karena masih kecil, atau karena tidak punya kemampuan untuk bekerja karena cacat, maka wajib orang tuanya menafkahi. Tapi kalau anak ini sudah besar, kemudian mampu bekerja, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua menafkahi. Hasilnya kan mampu. Cuman kita tidak bicara masalah kalau orang tuanya itu ya kategor ya, kesian sama anaknya, ya lain cerita kan kalau itu. Tapi tadi jangan memaksakan warisan sedangkan orang tua masih hidup. Nah, jangan dibagi waris juga sebelum proses tadi. Bahkan tahlilan itu jangan diambil dari uang waris. Tahlilan harusnya kesepakatan urunan anak-anak ini atau gantian anak-anaknya biaya tahlil, harusnya begitu. Jangan pakai uang waris. Tapi masalah waris itu memang kadang-kadang gak ada gengkel dulu, satu itu dulu, ya, kakakor itu dulu, gara-gara waris. Padahal kalau ikuti syariat sesuai dengan aturan syariat, kamu gengkel-gengkelan. Tapi karena ikuti nafsu dan ikuti cinta dunia, ya kita itu. Kadang yang ribut masalah waris itu tanya, boleh. Kakakullah kalau ini kita contoh. Beliau itu 3 bersaudara. Kakakullah ini kakak ibu ya Pak Ahmad apa yang soleh. Adik dia Hasan.
Ketika ibu mereka meninggal tahun kalau nggak salah 89. Ibu mereka meninggal macam-macam dari orang tua sama singen kan mesti nyimpen emas, ya, kayak duit anak-anaknya itu emas. Terus ada rumahnya ibunya beliau segala macam. Maksudnya ada hartanya, Nah, ini tiga nih anak-anak ini kan ketok. Kabeh rebutan tidak mau menerima waris. Jarane Habib Ahmad warisanku kayak no Alwi Abu Hasan. Jarane Habib Ali warisanku kayak no Ahmad Abu Hasan. Jarane Habib Hasan warisanku kayak no Ahmad Abu Ali. Bulet gak terus sing gelem menerima waris. Sekarang kabeh ngoten. Padahal mau mas-mas ngomong pikirin wong menawa ya nama enten berapa enten sampai pulau segini pulau ini pulau itu lebih sewek itu rasa bukan sewek lebih sewek ya zaman singen kan itu kan bang ingin sewek kenang-kenangan takut mertuane ibu apa tuh ya betul kan kan Ahmad sama Hasan sampai mati lah saat ini masya Allah lah iso kabeh masa ya dulu nek oleh kabeh wis aku sini kok padahal ana cerita itu wis sugih dulur iki menguasai warisan, adik-adik melarang, kakak-kakak melarang, gak dikai warisan dikuasai karo mereka. Betul kan? Itu benar. Padahal kalau mengikuti syariat untuk pembagian waris, nggak apa-apa. Kamu sendiri syariat pembagian waris ini sudah ditentukan di Al-Quran, kira-kira nih. Dan kalau kita ikuti itu maka selamat dunia akhirat. Kita tidak makan hanya orang. Kecuali kalau kesepakatan ahli waris terus harus dibagi semis. Karena ibu jangan tidak ya. Mana ibu jangan ibu di sini. Kita perhatikan kalau kita ikhlas. Sepakat ahli waris kami. Tidak masalah bagus. Asal ikhlas apa ya? Kejujukan, mama tua, kejujukan. Sepakat ahli waris kami. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Cuma yang masalah kalau misalnya ada yang ingin haknya, bukan gak dosa kalau dia ingin haknya itu gak dosa, dia kena haknya kok. Tapi dihalangi, diapain segala macam harus. Memang ilmu sih paling cepat hilangnya ilmu waris. Kenapa? Nyangkut duit. Uang nek masalah nyangkut duit tetap. Pokok kepingin bagi, kepingin untung, kepingin koyok, kepingin segala macam, walaupun mendolimi yang lain gak usah. Yang penting aku oleh, yang penting bagian kakak, yang penting aku sugih. Nah, kemudian illa ayyabi'a syai'an li qada'i hadhihi al-asya'. Kemudian boleh menjual. Tadi kan tidak boleh menjual. Kecuali kalau menjualnya itu untuk membayar itu. Bayarin tajis masjid kalau tidak ada uang cash ya, atau bayarin utang-utang, itu adalah barang-barang itu untuk menunaikan utang-utangnya, kemudian untuk apa namanya wasiatnya, atau untuk kafarahnya, atau untuk haji. Kalau memang pada masa hidupnya dia ini sudah ada kewajiban haji tapi tidak mudah-mudah, atau sudah bayar UNH, berangkatnya tahun sekian. Ya, zaman ini gue berapa tahun bayar haji saat ini udah itu. Nah kalau gitu boleh dijual untuk ini operasional ini, untuk yang tadi kita bahas tadi. Kemudian kota yang ada Asia.
Kemudian masalah tilkah kamarun bidzalik wa qarraqi jin walau bi asli dzalik wa laysa bi hatta tuaddi ma fi baitihi ma bi raqabatihi aw ya'tan al-bari fi baitihi. Nah, ini masalah kalau misalkan ada gading, misalkan ada barang yang digadekan atau budak, misalkan dia ninggalkan budak dan sampaikan budak, itu juga enten prosesnya balik. Ya, kita tidak bisa menjual barang yang digadekan atau ada orang yang menggadekan barang ke orang yang meninggal tersebut, ya kita tidak bisa menjualnya si ahli waris yang tersebut. Tapi ya itu tadi harus berurusan lagi dengan orang yang menggadekan. Maksudnya berpindah masalahnya ke anaknya. Jadi Allah sawah yang dulu sawah ini punyanya fulan digadekan selama sekian tahun, jadi belum jatuh tempo. Ya sudah bukan dinten sampai jatuh tempo, baru dikembalikan menerima uangnya ini jadi bagian ahli waris dibagi sesuai dengan peruntukan waris itu. Berapa. Nah, kemudian dikatakan waris itu kan seringnya kita membahas tentang pokok bagian wedok itu bagian lanang itu akeh itu wedok. Kadang itu yang selalu dibahas. Terutama ngomong sih yang berusaha untuk memisahkan hukum Allah dengan hukum dunia. Sampai ada usulan untuk di pengadilan agama itu dirubah peraturan waris itu dipadamkan oleh itu. Berarti pentingnya Al-Quran. Ya untungnya tidak terjadi. Begini, memang ar-rijal wong lanang niku, ya, bagiannya 2 kali wong wedok, betul. Ya. Tapi wong lanang oleh dokter wajib nafkahi sing wedok. Wong wedok oleh siji bagian tidak wajib nafkahi. Nah, terus saya dipadamkan dan tetap wong lanang nafkah, berarti kan tidak adil. Wong lanang oleh rong bagian wajib nafkahi adike, wajib nafkahi dulure sing gak duwe. Misalkan adiknya miskin atau janda terus dapat warisan 1 bagian, sing kakaknya wong lanang atau adiknya malah lanang oleh rong bagian, tetap wajib nafkahi sing dulure wedok iki mau. Kalau dia tidak mau nafkahi, bukan terus oleh loro terus kakaknya kan nggak adiknya kakaknya wedok, boten. Betul. Hukum membagi adil. Karena yang wajib nafkah itu adalah laki, bukan perempuan. Dalam rumah tangga wajib nafkah itu mana? Mau wedok nggak wajib nafkah. Kalau bantu untuk nafkah silakan, asal dengan kemauan sendiri, bukan paksaan dari suami. Karena tidak boleh, tidak ada kewajiban bagi wong wedok nafkahi keluarga. Lek ono wong wedok oleh duit nggak wajib nafkahi keluarga. Wong lanang duit wajib nafkahi anak bojo. Tapi lek wong wedok niki kepingin nafkahi anak bojone, ya enggak apa-apa. Dengan bersuara tapi misalkan wong wedok oke, hartane miliaran, sing lanang melarat, pemasukannya nek 50.000 bedino misalnya gitu. Tetep sing lanang niki kudu nafkahi sing wedok, walaupun wedok niku gelange 1 kilo, kaune 1 kilo, emas kabeh, duit miliaran, tetep dinafkahi ya sing lanang. Kecuali wong wedok iki ngomong wis Pak gak usah nafkahi kula, boleh cukup, ya gak usah sampai nafkahi. Kalau ngomong seperti itu maka betul kewajiban nafkahi. Enak. Nah, ente apa bener? Wong wedok ora suka usah nafkahi aku sugih, gitu.
Kok yakin sama botolnya? Ya mungkin ada. Sama tidak sudah itu. Mungkin ada, mungkin ya. Kalau itu gugur kewajiban. Ya. Jadi tidak pernah gugur kewajiban kecuali si istri tadi mengatakan dia tidak dinafkahi, maka gugurlah kewajibannya. Masalah nafkah ini. Masalah nikah itu sebetulnya harus banyak pembahasan tentang fikih nikah. Karena masalah nafkah juga itu penting. Ada yang harus kita nafkahi, seberapa batas maksimalnya, pokoknya minimalnya, bukan maksimal, minimal. Batas minimal dari nafkah itu ada dalam syariat. Minimal nafkah bagi orang lanang itu yang tergantung orang ini musir muqtadir, melarang subjek tengah-tengah. Itu ada batas minimal nafkah. Mangannya, pakaiannya, naskahnya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Ada minimal nafkah. Ya, cuman hal ini kayaknya tidak umum ya, tidak jarang dibahas. Pokok politik ya. Nah, mungkin politik. Berarti kita mau. Gue sih ikuti sama orang yang mau itu. Ya, orang yang mau itu. Ada cuma kabel. Karena banyak kasus itu. Orang laki menafkahi sesuatu yang sebetulnya tidak wajib, atau istri menonton sesuatu yang sebetulnya tidak wajib, tapi dianggap wajib, atau menganggap sesuatu yang wajib dianggap sunnah oleh suami atau istri dalam hal nafkah. Jadi kewala-walik, kewala-walik. Harusnya sunnah tapi dianggap wajib, harusnya wajib dianggap sunnah. Kalau misalkan sesuatu yang sunnah dianggap wajib, tidak masalah sih. Tapi yang wajib dianggap sunnah, akhirnya ngeremehkan, karena itu wajib jadi dosa. Kita ngeteng, sunnah itu usah kapan buat. Allah panas. Itu pertanyaan. Kalau andaikan orang tua masih hidup sudah memberikan wasiat, katakan tanah untuk dibagi rata gitu, apa setelah meninggal apa diwaris apa menurut ya, kalau misalkan wasiat maka masuk ke wasiat tadi sepertiga, lebihnya kesepakatan ahli waris nanti. Tapi kalau sudah diberikan waktu masa hidupnya, diberikan dihadiahkan, maka jadinya hibah. Kalau belum diberikan cuman pesan saja, cukup aku mati, bagian rata, bagian pokok apa itu jadinya wasiat. Dan wasiat tadi kita bahas kan sepertiga maksimalnya, itu sepertiga, lebih dari sepertiga kembali ke kesepakatan ahli waris. Nah ahli waris semua setuju, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada sapi yang tidak setuju, kita bagiannya secara resmi harus dibagi secara resmi. Ya. Salah nadar, ada orang mau nadar kalau jual barang ini laku mau berangkatkan umroh, tapi yang si fulan yang mau diberangkatkan umroh ini meninggal, yang nadar meninggal, barangnya belum laku. Yang punya barang meninggal, yang mau dinadarkan, iya. Yang mau diberangkatkan, iya. Yang nadar meninggal, yang di nadar meninggal. Tutup buku lah. Selesai. Yang mau diberangkatkan meninggal juga itu. Iya. Ya, yang mau diberangkatkan meninggal, yang mau berangkatkan meninggal juga kan? Ya wes, mantap. jadi waris. Jadi waris. Karena kan belum laku kan? Ya. Kalau sudah laku, kembali ke ahli waris tadi maksudnya wasiat. Kalau memang dia ucapkan dan ada sanksinya. Kalau sudah laku, maka masuknya ke wasiat. Dan ngasihnya ke siapa ini? Ya ke siapa di misalkan badal umroh atau apa itu yang meninggal itu.
Kalau misalkan kita mampu, sedangkan saudara perempuan kita tidak mampu, walaupun sudah bersuami tapi tidak mampu, ya kita wajib. Kalau kita mampu dalam arti sudah lebih, ada kelebihan untuk nafkah wajib kita anak istri. Nah, kita nafkahkan orang-orang yang tidak mampu dari saudara-saudara kita. Kalau memang tidak mampu, dan kalau kita mampu ada kelebihan. Kalau kita tidak mampu ya tidak bisa kita paksakan. Karena kita harus menafkahi yang wajib dulu. Yang wajib adalah anak dan istri dan anak. Yang wajib menafkahi pertama, prioritas pertama. Kalau umpama tarikus sholat, umpama ada orang tua meninggal tarikus sholat, terus anaknya apa wajib untuk menggodoi? Enggak. Kalau pertama tidak bisa digodoi. Sholat orang yang meninggal itu secara muhtaman tidak bisa digodoi oleh ahli warisnya. Walaupun ada pendapat di dalam beberapa kitab, kalau tidak salah di kitab Mudah atau di kitab Biana, diperbolehkan dengan catatan yang digodoi ahli waris. Tapi secara pendapat umum tidak bisa digodoi. Dalam satu keluarga ini ada 4 anak, 2 laki 2 perempuan. Yang satu laki sama satu perempuan itu tidak mau menerima. Terus yang dibagikan cuma tinggal 2. Itu hukumnya gimana? Yang tidak menerima itu yang kembali lagi gimana? Mau tidak menerima itu dia apa? Itu haknya kan? Ya. Kalau misalkan kalau nggak menerima bagian yang ini, bagian lainnya. Nah ya kan tinggal 2 orang, satu laki satu perempuan. Itu tetap yang tetap setengah. Bukan setengah, satu bagian dibagi 2 bagian. 1/2. Kalau yang 2 tidak mau terima tadi mengatakan mesti dikek no kabel, nang dulu sing yanti. Nah maka yang tinggal yang 2 itu bagian yang 2 itu tetap 2/1. 2 bagian dan 1 bagian. Misalnya 300 juta ya, yang laki 200 juta, yang perempuan 100 juta. 1/2. Teman? والله أعلم بالصواب. فاتحة